ilmu. Gini. Aja. Bang Zuma, kita mau pakai ilmu nih. Anda punya podcast di Bang Untung, boleh kita bahas mengenai teos? Aduh, kok jadi melempem? Terserah apapun yang Anda kuasai, saya layani. Selama Anda masih bawa akal, diskusi pasti bagus. Pakai akal Zuma, tapi ya. Kita diskusi aja karena saya mendengar Anda punya podcast dengan ini mengenai teos. Iya, boleh, silakan. Iya. Bang Zuma di podcastnya Bang Untung kan bilang teos itu kan dewa kan? Betul. Emang bukan? Betul. Nah, Elohim bagus. itu apa, Bang Teos? Elohim itu di Septuaginta itu apa, Bang Teos? Bang Zuma. Kalau Elohim itu gelar Tuhan, mereka menyebutnya Adonai, sama seperti ketika kami menyebut Tuhan kami ketika kami berdoa, Rabbana, Tuhan kami. Bang Zuma salah dong. Gimana? Bang Zuma tidak memahami Septuaginta, Bang Zuma. Sabar dulu. Gantian. Saya tanyakan Septuaginta saja. Bang Zuma jawab saja, sabar dulu. Dalam Septuaginta, Elohim diterjemahkan dengan apa? Itu aja, Bang Zuma. Elohim itu Tuhan dalam bentuk jamak dari kata Eloah yang tunggal. Elohim jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1. Musa pun Di disebut Elohim. Septuaginta diterjemahkan apa, Bang Zuma? Theos. Teos, diterjemahkan Teos. Iya, Theos artinya Kan apa? Elohim itu Teos, kan? Nah, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi? Ya Allah. Iya, Sekarang begini. Elohim itu apa bahasa Indonesianya? Allah kan, Bang Zuma? Siapa bilang? Anda Elohim, dari mana? Allah, Bang Zuma. Ya, kalau Eloah iya. Dalam bahasa Indonesia berbeda dengan Elohim. Allah, Bang Dengar dulu. Ketika Tuhan berfirman, kemudian di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas tuh. Al-Quran kami menerangkan wa min qablihi kitabun Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanun Arabian. Allah berfirman, sabar dulu, Anda masih belajar di sini. Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menjelaskan kitab Taurat itu menggunakan bahasa Arab, punya legalitas. Sekarang pertanyaan saya, sabar dulu. Anda masih status belajar. Dengar. Ketika kemudian di dalam kitab saudara Elohim diterjemahkan dengan arti Theos, itu legalitasnya apa? Silakan. Saya tanya Bang Zuma. Ya, silakan Anda jawab. Kapan Septuaginta ditulis atau diterjemahkan dari Septuaginta? Abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Ptolemy II terhadap 72 rabi-rabi Yahudi. Iya. Pertanyaan saya, betul kan? Pertanyaan saya, kenapa semua gelar Tuhannya Bani Israel harus menjadi dewa? Jawab. Bang Zuma, jadi Septuaginta diterjemahkan dari kitab Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Iya, saya Dan paham, saya Elohim ngerti. diterjemahkan dalam Theos. Iya, Betul kan? kenapa? Setuju, Kenapa ya? harus diterjemahkan nama Tapi Tuhan Bang, orang? Kenapa? Tapi di dalam Kenapa? podcast, Pertanyaan Bang saya, Zuma, kenapa Bang Tuhannya Zuma Yahudi harus dijadikan dewa? Itu loh pertanyaan saya. bukan dijadikan dewa, diterjemahkan dengan Buktinya Theos. dijadikan menjadi Theos, Bung. Kamu sadar nggak Iya. bahwa Elohim, Itu Eloah, terjemahan. Yahweh, El Shaddai itu bisa disebut dalam bahasa Yunani pun bisa. Tapi kenapa harus diganti menjadi dewa? Hanya kepada penterjemah kemarin Septuaginta. Ya, maka dari Bang itu Zuma. Anda masih 3 status abad belajar di sebelum sini. Masehi. Bang Zuma, itu belum ada Al-Quran, Bang Zuma. Lah, emang apa hubungannya dengan Al-Quran? Emang Al-Quran menyebut Theos? Adonai. Emang Al-Quran menyebut Elohim? Diterjemahkan dalam Septuaginta, Adonai disebut apa? Septuaginta, semuanya larinya ke kurios. Emang kenapa? Yes, kurios. Nah, terus apa permasalahannya? Yang saya pertanyakan, Bung, yang saya pertanyakan, kenapa Tuhannya Yahudi dipanggil dewa di dalam agama Anda? Itu loh pertanyaan saya. Tidak dipanggil dewa, itu adalah Allah. Dari mana? Michael, Theos julukan, artinya apa? panggilan. Theos artinya apa? Dari mana? Kok jadinya ke Allah? Theos artinya apa? Dan rasa kata Theos ini bagi pemilik bahasa itu rujukannya kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya sembahan nenek moyang Romawi? Sekarang dalam bahasa Bang Zuma, dalam Al-Quran, Allah atau Allah? Allah itu tajwid, makhraj. Allah atau Latinnya Allah. Jawab. Allah. Allah atau Allah? Allah.
Allah atau oh, Bang Suma salah. Allah itu makhraj huruf tajwid. Nahwu sharaf. Allah Tapi atau Allah? latinnya adalah Allah. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Kristen mencuri kata Allah ini? Ngaco. Jawab kemana-mana pasti. Pasti larinya kemana-mana. Pasti oleng. Halo. Pasti oleng. Halo. Ayo, dari mana Kenapa, Kristen kenapa? mengambil kata Allah? Oleng. Oleng. Kenapa kau oleng? Terjun dari Monas. Sudah dipakai. Iya, dari mana Kristen mendapatkan tidak kata mau Allah? belajar sejarah. Bahasa Bang Latin Zuma lihat Jumaat. sekarang. Dari mana Bang Zuma. Kristen mengambil kata Sekarang saya Allah? tanya Bang Zuma. Latin. Di Arab itu, orang-orang Kristen Arab itu mau manggil apa, Bang Zuma? Mereka memanggil ilah. Bang Zuma, saya mendengar banyak sekali orang-orang di Arab terus memanggil Allah. Ya, orang dulu sebelum Islam datang mereka menyebut kata ilah, ilah Abraham, ilah ilah Ishak, ilah Yakub. Saya melihat banyak orang-orang Arab. Itu di menyebut Arab, Allah, Cak orang Ayu. Kristen Allah. Sekarang permasalahannya Yes. dengar, kitab penjajah Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Bang Zuma Tanya dulu tidak sama terima kenyataan. Ketika Ku tanya terima dulu, kenyataan, Bang Zuma pahit jangan ya. kau menutupi Orang-orang Arab hal Kristen. kebusukan. Jangan menutupi kebusukan Bukan, agamamu. Bang Ku Zuma tanya menerima dulu. kenyataan pahit Kitabnya gitu ya. orang Belanda ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Saya tidak berbicara mengenai Macet. itu. Saya berbicara Macet. orang-orang Kristen Arab. Macet. Orang-orang Tidak Kristen ada Arab hubungannya menyebut Allah. Kristen Arab dengan Kristen Indonesia. Tak ada hubungannya. Ketika Bible Kenapa Belanda tidak ada diterjemahkan, hubungannya? dengar. Kitab- Ketika kitab Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tidak dihadirkan satupun pakar bahasa dari Arab. Tidak dijadikan referensi buku-buku Arab. Bang Kamu Zuma. pakai ilmu apa ini? Kok kamu ngaco kali? Sekarang pertanyaan saya, dari Bukan, mana sekarang asalnya Bang Zuma pakai kata ilmu Allah? apa? Bang Zuma Dari pakai mana ilmu apa? asalnya Di dalam kata Allah? podcast, Bang Zuma Dari pakai ilmu mana apa? Dalam asalnya kata podcast. Allah di dalam kitabmu? Dalam Nangis, podcast, nangis, dalam tapi yang bagus podcast dengan nadanya. Bang Untung, apa Bang Zuma telah mengalihkan pendapat menurut enak perut aja? Apa, Teos apa? dengan dewa-dewa. Apa? Itu Lah iya memang Teos itu dewa. Elohim. Teos itu apa? Coba aku tanya samamu. Bang Zuma, Elohim itu apa? Kok larinya ke Elohim? Elohim itu gelar Tuhannya Elohim orang itu Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Bang Zuma. Karisteng. Tuhannya Karisteng yang saya tanya. Asalnya Tuhannya adalah Teos. Kristen, Pertanyaan itu Teos. saya. Teos Sumber. itu ada di- Kalau tidak ada ilmu kau ke Bang gereja Zuma. dulu. Cium pantat Tiga- pendeta. Baru kau Ya, diskusi. no, Kau tak ada 300 ilmu. Bang Zuma sudah bilang. Kalau tidak ada 300 ilmu jangan kau tahun sebelum tampil. Masehi. Jangan kau tampil. Jadi tertawaan orang banyak. Jangan kau tampil kalau Dan ilmumu masih enggak, Bang Zuma secupil. telah Apa? terasa jauh Apa? sekali. Apa? Pertanyaan saya dulu, kutanya dulu samamu. Tuhannya orang Yahudi. Elohim Kamu itu dengan Elohim tidak bisa dalam diam Septuaginta. orang ini. Bang Zuma sudah menyetujui Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kau diam atau kau turun. Aku nggak suka sama orang yang stupid tapi banyak bicara. Nggak suka saya sama orang bodoh tapi sombong tak ada ilmu. Kau harus belajar dulu sejarah nenek moyang Romawi Yunani sebelum mereka mengenal kitabnya Yahudi. Pelajari dulu nenek moyang agama kau itu penyembah Teos. Teos itu apa? Definisikan Sudah dulu saya Teos. pelajari justru Teos dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Bang Zuma yang sudah keluarkan dari mulut Bang Zuma sendiri. Oke, sekarang 300 orang Roma sebelum Yunani. Masehi. Oke. Sekarang orang Roma Yunani terlepas dari hasil curian dari Yahudi. Kutanya dulu samamu. Nenek moyang Jangan Romawi di-mute dong. Yunani. Kalau kita mau berdebat ya Aku tidak suka sama orang bodoh yang sombong. Ngerti kau? curang. Hah? Curang ya. Kau turun, bukan kau bodoh. turun. Saya tidak bodoh. Turun. Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau orang sombong tapi bodoh, goblok, bahlul kayak kau diskusi aja sama babi. Jangan sama saya. Tadi gua aja berdebat Bang Zuma. Nah, siapa yang cerdas dari kalian? Silakan hadapi saya. Jangan Ini- kayak orang tolol bahlul yang Oke, sombong. begini. Nah, silakan. Aku tertarik dengan kata Allah Bang Zuma. Sekarang Ya, pertanyaan saya silakan. begini. Kalau si sembahanmu itu bernama Allah, apakah Allahmu itu ada di bab ke-7 Bang Zuma? Jawab. Ini pertanyaan orang bodoh. Bodoh karena selalu makan babi dan makan Lihat. anjing. Dia nggak Jadi terima. otaknya Dia kayak nanti gorila. pakai orang Yahudi. Maaf, Orang Yahudi nanti kayak nih, gorila. Kau otakmu itu pertanyaanmu kayak otak gorila, dibawa gorila malah. Hancur kau, nggak bisa jawab kau itu. Nggak terima kau kan?
Allahu la ilaha Oke, illa saya akan huwal hayyul mengikuti. qayyum. Kamu Gini, banyak aku bicara, akan- kau turun. Aku tidak suka orang yang banyak bicara tapi bahlul. Saya tidak akan turun, menggunakan turun. Allah. Kau ke gereja sana, kau ke gereja. mengaku Cium Tuhanmu pantat itu ada di pendeta, atas- jilat anusnya supaya kau bisa waras. Pertanyaanmu itu tidak rasional. Allah yang kami sembah itu adalah ilah Isa, ilah Yakub. Yang harus kau pertanyakan itu Yesus. Nanti dia jadi Tuhan ketika dia datang menghantui Paulus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, murid aslinya, dia bukan Tuhan. Tapi ada makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, baru dia jadi Tuhan. Abad keempat baru dilantik jadi Tuhannya orang Roma. Saya nggak suka orang kalau banyak bicara tapi berisi tak apa. Tapi kalau sudah banyak ngomong tapi otak nggak ada isinya, ya saya nggak suka. Diskusi itu pakai otak, pakai akal. Jangan cuma modal mulut. Pakai otak itu kita berdiskusi. Ya terang aja, kalau sudah tersudut saya diturunin. Saya di-mute. Saya kan tanya kamu, Bodat. Saya tanya samamu, Bodat. Oke? Nenek moyangnya Yuk, orang siapa yang Roma. budak kamu, Zumat? Bodat, Itu kan Bodat, ada kasar, Bodat, dengar, katanya dengar. tidak kasar. Bodat, monyet Bali dengarkan. Nenek Tuh, budak moyang kan kasar, Romawi itu. Enggak apa-apa. Ah, begitu Oh, saya kasar. bicara bukan dengan manusia kok. Di Islam gitu kasar kan kalau kalah. Ya udah kau turun. Monyet turun. Ah, bagus. Kalau kau berbicara berkualitas tak apa-apa. Saya cuma nanya, nenek moyangnya orang Romawi Yunani, mereka sembah Theos. Theos itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi dulu. Selesaikan dulu Tuhannya Romawi. Theos itu apa? Sebelum mencuri terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, Roma Yunani nenek moyangnya menyembah Theos. Theos itu apa? Itu dulu yang kalian selesaikan. Menurut tradisi Romawi Yunani, Theos yang mereka sembah itu apa? Tuhannya Yahudi masuk ke dalam kitabnya orang Roma kan nanti abad keempat. Abad keempat baru disatukan kemudian. Setelah dikoreksi, telah direvisi, dicocokkan dengan kitab kanon, baru dikawinkan kitab itu menjadi satu clipping. Pertanyaan saya, Roma Yunani pada saat mereka menjajah Yerusalem, sembahan mereka bernama Theos. Theos itu apa bagi orang Roma Yunani? Jawab. Iya, tapi Theos yang ada sama kami itu Theos dari Ibrani yang sudah dijelaskan Nah, tadi. ini coba. Di sini belangnya kalian. Hei, orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot. Itu Tuhan Yahudi. Tuhannya orang Roma Theos. Sembahan yang berbeda antara Eloah dan Theos itu adalah sembahan yang berbeda. Orang Kristen ini menggabungkan antara Elohim dan Theos. Paham? Dengar dulu. Kapan Allah menongol? Kapan Allah nongol? Nongol abad keberapa? Nongol abad keberapa? Ini pertanyaan stupid. Kutanya samamu, pencipta alam semesta itu kapan nongol? Pada saat ngeden Maria, nongol dia. Melalui selangkangan, nongol. Ini pertanyaan orang bodoh. Waduh, jangan main remote lah. Jadi pot ini ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kerja noten Saya, ini. saya pakai ini akun besar saya juga, Bang Christian. Saya Apa turun tuh? dulu pakai pakai yang kecil aja enggak. Iya. Ini buat buka komal ini punya saya ini. Saya pakai yang kecil dulu aja ya. Nggak bisa, saya naik darah. Ya inilah. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap ya teman-teman. Sekencang-kencangnya di tap-tap, di share agar kuat ya. Jadi di bawah ini memang para kafar itu nge-report ya.
Bang apa host. Jadi ketika orang disampaikan kebenaran itu kan ada dua ya. Bang Suma. Bang Suma mana? Jadi yang pertama, tapi kena ban kayaknya. Halo. Ya, kabur. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dari Medan, Bang. Medan. Kabur Suma. Kok kabur kemana? Kabur Bang Suma, kabur. Pak Deddy Muslim ya? Deddy Muslim ya? Ini Bang Suma kabur kenapa? nggak punya apa? Gurunda sedang ganti akun. Oke. Bang Deddy Muslim. Insya Allah, Alhamdulillah Muslim, Bang. Iya, Masya Allah. Bang, kita izin ya. Bang Jumanya bukan kabur, Bang Jumanya bukan kabur. Saya bilang Bang Juma kabur. Bang Juma itu nggak kabur, cuma dia nggak ada yang cocok rasa dia yang selevel bicara gitu. Bukan. Akunnya kan Karena dia mau dikejar takut. kena report. Pak. Akunnya Kena kena report. report, Aku waduh. bahas soal Dari mana? Kena report. Kalian suruh apa dikasih tahu kebenaran sulit memang. Susah kalian menerima kebenaran. aku juga mau bahas mengenai kurios yang kamu rampok. Ini abangku, tunggu ya. Tapi Oke, Bang Deddy kita izin ganti kursi dulu ya ke yang Muslim ya. Saya mau tanya ini sama yang Kristen. Ada nggak yang Kristen di sini? Iya, aku Kristen. Oke, Bang. Saya tanya abang dulu. Yesus itu lahir dunia ini udah ada nggak? Jadi moderator saya, Host. Oke, siap. Halo, Bang. Ya, Mana yang suara tadi? saya kedengaran. Kedengaran, Iya, Pak Gurunda. kedengaran. Nggak, saya Silakan. mau Ya, tanya yang Kristen tadi, Bang. Mau tanya yang Kristen, Bang Juma. Mana Oke, yang tadi? sebentar Bang Deddy biar diselesaikan Bang Zuma yang narasi tadi itu agar tidak terpotong. Doubling dong, Dek. Saya turun dulu ya atau gimana? Enggak. Enggak, kok enggak. Saya di tempatku ini 2 kali dengar. Coba saya turun dulu baru naikkan lagi. Sekarang memang lagi banyak keluhan doubling ini, TikTok ini. Banyak sekali teman-teman yang ini mengeluhkan doubling itu. Tapi kan nyesal ketika dikejar pertanyaan kabur, nanya Alkitab jago. Bukan kabur, Joan. Waduh, itu Tuh, udah kena amal report, tuh. Bang Juma. Ini asbak Bali udah tahu dia report. Kena report dia. Jadi gini, Bung, kalau Anda bertanya tentang Allah nongol, itu tidak cocok. Karena Tuhan kami itu tidak pernah dilahirkan. Gini maksudnya, Pak. Yang harus saya tanya itu Tuhanmu yang lahir. Lahir jadi manusia. Itu yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan Tuhanmu itu ada? Sementara Tuhanku huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Tuhanku. Jadi jangan kamu memperbodoh diri. Siapkan dulu materi keilmuan Anda baru berdiskusi. Ini pertanyaan kayak orang SD kelas 2. Itu pun tidak naik kelas, sudah 6 tahun tinggal kelas. Teman-temannya sudah kuliah, dia masih kelas 2 SD. Yang perlu ditanya itu sejak kapan Tuhanmu nongol? Ya sejak ibunya ngeden. Ngeden ibunya baru nongol ya. Selamat pagi dunia. Nah itu Tuhanmu. Kau tanya pertanyaan yang bahlul itu ke saya. Harusnya pertanyaan itu ke kamu. Sejak kapan Tuhanmu nongol ke bumi? Sementara Tuhan tidak mensifati itu. Tuhan kok nongol? Apa kau pikir tuyul apa? Jadi kalau berdiskusi itu, Bung, berdiskusi itu yang ilmiah, yang punya nilai positif untuk kita semua. Bertanya yang berbobot. Gitu loh. Ini pembahasannya pembahasan teos, bukan? Nah, pertanyaan yang tadi yang harus diselesaikan oleh Kristen yang ngaku sejarawan, ngaku entah apa-apanya ilmunya. Pertanyaannya, orang Roma Yunani ini, Tuhan yang mereka sebut Theos itu siapa? Siapa Theos itu? Elohim. Wah, itu menurut Kristen. Yang saya tanya, ya Romawi Yunani. Bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan agama yang mengkawinkan antara tauhid dan pagan. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya Romawi Yunani. Atau yang paling mendekati pada saat Roma menjajah Yerusalem.
Yesus hidup mengajarkan menyembah kepada Elohim. Romawi, Pilatus dan seterusnya mengajarkan menyembah kepada Theos. Berbeda sembahan mereka. Pertanyaan saya, saat itu orang-orang Roma menyembah Theos. Theos ini siapa? Jangan kau bilang Tuhannya Yahudi. Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Theos ini siapa menurut orang Roma Yunani? Sebelum mereka mengkawinkan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran pagan Yunani. Jawab saya. Theos itu siapa bagi orang Roma Yunani? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi, jangan. Ku cakar nanti matamu. Jawab. Hei, Martinus. Dibuka mute-nya, Jawab. Joan, dibuka mute-nya, Joan. Ini kalau dikerasin nanti dibilang kita hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa Theos yang disembah Romawi ini? Main diturunkan lah. Saya mau tanya doang tadi masalah Allahnya si Juma ini loh. Selesaikan Theos dulu. Theos itu kan lebih dulu datang. Hei, Gini Bang Juma. Theos gini. itu dulu selesaikan. Theos itu siapa bagi orang Roma? Theos itu kan dia sesembahan bagi orang Roma. Tapi siapa itu? Siapa kenapa? itu? Gini loh. Siapa iya. itu? Nggak tahu siapa itu. Apakah ini Bang Juma, kalau dikatakan Theos itu apa namanya? Harusnya itu pertanyaan saya karena itu kan narasi Bang Juma. Ya. Tapi yang Theos tahu itu pasti siapa? Theos, gini loh. Makanya dengar dulu. Yang pasti di Theos di kami itu yang bernama Yahweh ya Bang Juma. Kok jadinya ke Tuhannya Yahudi? Siapa? Hei, kenapa ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan Theos. Makanya aku jelasin gini. Arti dari Theos itu sudah ada, tapi di kita itu kita tidak berbicara mengenai arti kata atau peralihan kata, bukan. Kita sedang berbicara tentang Tuhannya Romawi yang mereka sebut dengan sebutan Theos itu siapa? Mana aku tahu kalau Tuhannya Romawi tahuku ya mana aku tahu katanya. Bukan Yotevave yang mereka sembah Bang Juma. Bukan Yotevave kan? Gini loh. Bukan Yotevave kan? Gini. Iya kan? Kenapa Yunani ada pakai kata Theos Alkitab kami? Benar, itu artinya kan sesembahan. Ya, itu sembahannya siapa tuh? Gini, contoh siapa gini, yang Bang mereka Juma. sebut kemudian dengan Theos itu siapa? Kasih bocoran, mau? Nama Theos orangnya Yunani orang Romawi siapa? Harusnya aku bertanya Bang Juma. Aku nggak ngerti itu siapa Theos mereka. Kalau Theos saya ya bernama Yotevave gitu loh. Nah itu Tuhannya Yahudi itu. Iya, itu Tuhannya Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Hei, Bung. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, Bung. Jangan. Jadi gini, Tuhanmu itu namanya Theos. Gini, biarpun kami pakai Theos, itu merujuk ke sesembahan dengan makna yang berbeda udah Bang Juma. Bukan begitu cara penilaiannya. Theos itu oknum. Gini, Bang Juma. Saudara, Yesus itu, Theos itu oknum sembahan orang Roma. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai'. Setuju gini Bang Juma. Oke, Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menjadi makhluk. Yang Theos ini siapa? Iya, tahu. Moderatornya gini, takut banget ketemu gurunya loh. Mainmu, makanya jangan ngomong terus ya. Biar Bang Juma tahu nih, gini. Bergantian. Sama dengan kata gini Bang Juma, debata. Aku jelasin dulu ya, dalam orang Batak kan debata. Sebelum ada Kristen ke orang Batak itu, kata debata ini udah ada Bang Juma. Iya, debata ini ditujukan kepada siapa oleh mereka? Iya, itu merujuk ke sesembahan. Jadi makanya dengar dulu biar Bang Juma langsung ngerti nanti. Nah, debata ini sudah dipakai orang Parmalim. Kristen belum ada dong Bang Juma. Terus apa? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak, pakai kata debata, tapi bukan lagi merujuk ke sembahan orang tadi, tapi ke mana? Ke Allah Bapa, gitu loh Bang Juma. Itu sama halnya dengan kata Theos tadi. Dipakai kata itu, tapi kalau itu yang Anda permasalahkan, saya pun tidak membantah itu. Saya tidak membantah. Yang saya bantah di sini adalah Elohim menjelma menjadi manusia.
lalu mati dibunuh manusia. Itu sudah bukan Tuhannya itu Yahudi salah. tuh. Bang Juma Alamak, yang saya pertanyakan teos ini, teos juga diajarkan kemudian di Trimurti, paham? Trimurti juga ada teos. Saya dengan paham oneness, itu yang bingung Bang Juma. Ngapa larinya ke Kristen orang ini? Kamu itu nggak paham maksud saya. Kamu yang nggak paham maksud saya. Masalah Kamu teos nggak ini. paham. Teos itu sudah ada dalam bahasa Yunani. Saat kami menggunakan teos bukan makna. Teos ini merujuk, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Yosef apa gitu loh Bang Juma. Itu aja nggak. Kamu jangan mengklaim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada mengajarkan makan babi, makan anjing. Jangan kau bawa. Alamak. Tuhannya Yahudi itu mengajarkan bersunat. La haula wala quwata illa billah. Tuhannya Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabtu, sahabat. Agamamu ini hari Minggu, Sandai, ada hubungannya dengan Theos, ada hubungannya dengan Diaus, Zeus. Kenapa kalian itu pura-pura nggak tahu? Alamak. Siapa Theos ini? Jawab aja. Zeus. Kok jadi pura-pura pikun? Kalau yang sekarang, yang kalian maksud Theos, Bapa, itu merujuk kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke. Karena kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi ingat, rasa daripada Septuaginta, dari kitab Tanak ini, itu dicocok-cocokkan dengan kitab kanon dan surat Paulus yang merujuk kepada penyembahan kepada Triteos. La haula wala quwata illa billah. Kenapa pura-pura nggak tahu agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal? Kenapa nggak mau menjelaskan itu? Orang Roma, orang Yunani kuno menyembah dewa namanya Zeus, kemudian berinkarnasi menjadi Hercules. Nah, kenapa nggak jelasin itu? Karena konsep ini nantinya akan digabungkan pada abad keempat. Disatukanlah kitabnya Yahudi, disatukanlah Septuaginta dengan kitabnya Kristen menjadi satu clipping. Disatukan, dikawinkan kitab itu. Lahirlah Katolik. Sembahannya siapa? Manusia yang mati digantung di atas pohon, yang adalah reinkarnasi daripada Theos. Theos itu siapa? Siapa Theos? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah mati, tidak pernah jadi bayi. Tuhannya Yahudi yang pernah menjadi manusia, ya Zeus. Alamak, susah kali lah. Makanya kami umat Islam marah besar. Kalian menggunakan kata Allah, marah besar kami nggak setuju. Karena sejatinya yang kalian sebut Theos itu, yang kalian sebut dewa itu, ya itu merujuk kepada sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Ketika agama Katolik resmi menjadi agama kekaisaran, agama kerajaan, apakah mereka masih menyembah sembahan nenek moyang mereka? Tidak. Mereka menggantikannya dengan apa? Yesus. Makanya mereka ibadah hari Minggu. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Ya untuk menghargai hari dewa matahari. Ya kalau nggak ada ilmu janganlah naik di komal-komal kayak begini. Malu saya sebagai saudara sebangsa setanah air kepada kalian. Pelajari dulu mitologi Yunani, dewa Yunani, sembahan Romawi kuno, kekristenan di Roma awal mula. Pelajari itu dulu supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid, satu Tuhan,
dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu. Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi, ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Gimana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Utsman dari Rasulullah. Said. Iya, Kata siapa? Said. Kutanya Mana? dulu samamu. Kata siapa? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Udah dibakar. Apa yang dibakar? Dibakar Utsman Apa yang dibakar? dibakar. Apa yang dibakar? Dibakar Utsman Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah yang di perapa kurma, yang ditulis di kulit. Kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad, bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca perjanjian baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Jauh. Gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis antara tahun 40 dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja, masa Yesusnya ada nggak menyebut buku-bukumu? Coba tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Quranul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya giliran. Pembukuannya Giliran sekarang, giliran dulu. Pada takut kamu aku kejar. Giliran. Silakan. Sekarang di Quranmu As-Isra 1, Muhammad berjalan dari Haram ke Aqsa.
Ada Aqsa nggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Bani Umayyah, zaman Khalifah ke-6 Al-Walid, dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945, gitu maksudmu? Sebelumnya ndak ada Indonesia, gitu maksudnya? Lagi-lagi saya katakan kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen. Apalagi sama kami umat Islam, Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi, Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus, Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Ishak, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pertanyaan kabur lagi. Kabur. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu. Ya Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya silakan sebagai otennya santun Bro Admin ditanggapi. Ya apanya nih yang ditanggapi nih kalau pada saat Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh Gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Kalau Pilatus berbeda. Kalau soal Theos itu hanya bahasa saja yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim, atau Theos? Tahu Pak. Bahasanya kan Romawi kan Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi ya berarti merujuk kepada Bapa. Begitu kan, itu hanya bahasa saja. Oke, itu hanya bahasa saja. Ini bahasa spekulasi. Gitu, iya. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa? Ke-12 siapa ya? Enggak ada sih. Ya Paulus lah yang paling kelihatan.
Oke teman-teman Kristen, ini saudara bro admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus, dipilih? Iya gimana Johan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke, di mana Yesus memilih Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh Bang. Ya, di mana itu? Di mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Ya, menurut pengakuan Paulus juga, dan juga pengakuan, ya menurut data lah, menurut datanya orang Kristen begitu. Nah, dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan antara Jupiter dan Zeus, itu memiliki kesamaan. Nah ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat, dikuasai oleh Romawi, bangsa Romawi ini masih tetap saja memuja dewa-dewa mereka. Ketika mereka menjajah Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa, Theos. Tak ada sambungnya, tidak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, nggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadur dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? Ini pertanyaannya kenapa ya? Apa yang meresmikan? Apa yang kamu pertanyakan ini? Bung? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat, Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya? Ya Bang Suma, jadi intinya mau apa nih, kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, ya itu kan memang itu bukan rahasia lagi kan, itu kan sudah umum. Dari struktur gereja hierarki kita ambil dari tradisi Romawi.
penggunaan bahasa Latin juga, ya kan. Kemudian apalagi misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi. Misalnya perayaan hari, simbol, arsitektur. Jadi mau apa nih? Mau apa yang difokuskan pembahasannya? Atau sesuai tema aja itu yang tulisan kuning? Ya itu dia maksudnya, kita pembahasan tentang teos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Dunia tahu itu. Dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya? Atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi? Itu dulu. Karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada. Termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita berbicara mengenai teos, teos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta. Gitu, Bang. Jadi teos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Teos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan, sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah teos. Dan teos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu kata teos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu. Seperti kata Allah ini nama, teos itu nama gitu. Atau gimana? Nah sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi? Enggak, kan itu kan nama Tuhannya dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah itu dia. Maksudnya Bang Suma itu mau ngomong teos itu gitu, maksudnya cara kerjanya seperti itu. Atau teos, gimana maksudnya? Begini Bang, teos itu adalah dewa, sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma bilang kalau orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa itu kan sembahan mereka itu. Iya berarti kan itu gelarnya. Bisa ya itu sembahan mereka, gitu loh, itu sembahan mereka, itu sembahan nenek moyang mereka. Nah, iya, sekarang gelarnya seperti kata Tuhan begitu misalnya, atau kata dewa gitu, bisa untuk semuanya. Terus namanya, kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu dewa Wisnu. Iya. Atau kalau nama Tuhan ya Allah. Misalnya. Sekarang siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa, kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang
bahkan dulu dimulainya dari sana. Nah, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua loh. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali kan bicara. Kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya, murid Yesus yang saya tanya loh. Siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya, kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat Agung toh. Oh, Amanat Agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah kok kembali ke masalah penulisan. Kan ya iyalah, kalau Yesus tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh, itu kan bohong namanya. Lah penuduh masa lebih kuat daripada orang yang kalau begitu tunjukkan hidup aja. Kan begini Bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Dengar dulu Bang, makanya dengar penjelasan juga kan. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu. Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Bukan untuk satu orang, bahkan untuk bangsa juga. Yang saya tanya, Saudara Cuplis, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan. Berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena kalian Kristen sampai kalian ngarang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya betul. Ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Ya untuk domba, untuk Israel. Untuk Israel. Kok ada tambah permulaannya? Ya, kan beritanya ada lagi toh Bang. Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari Israel. Mana? Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar dulu, dengar juga. Ya betul. Nah, betul, udah selesai. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Tapi ada ayat Amanat Agung Bang. Amanat Agung itu siapa yang nulis? Siapa yang nambahin? Ada nggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Enggak toh, kita kan nggak ngomong manuskrip toh, kita kan ngomong sudah ada. Topiknya beda toh Pak. Nggak bisa, orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin, bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh. Tapi kami juga memberi jawab, kamu nggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama Saudara John. Menurut Yesus, dia diutus. Dia diutus untuk siapa? Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami mau melakukan jawaban. Ya, silakan.
Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu Terus? Yesus mengutus dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke Itu tidak ada yang salah. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu ke luar bangsa. Paulus lagi. Dengar dulu. Allah. Terus siapa Paulus mau lagi. kamu? Aku maunya Yesus, dengar dulu. Bahlul, bukan Paulus. Yesus di Antioquia. Hei, yang Bukan harus cuma dipercaya Paulus, menurut percaya Elohim sendiri. Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Yohanes juga di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Pemberitaan Injil. Tidak, iblis mau menyesatkan, tidak make cara itu. Saya tanya dulu samamu, ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. No, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian emang domba. Dengar dulu. Dengar juga. Alamak. Kami didengar enggak? Alamak. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar enggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka ke sinagoge kepada bangsa-bangsa Israel. Terus? Dengar dulu. Nggak ada mereka di luar bangsa, di orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang. Tapi Yesus mengutus aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar Pak, baik di Antioquia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Ke Roma terus juga Anda Bani Yakub juga. Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Dengar dulu. Terus? Kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus? Orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang kamu nggak tahu. Apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu. Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu. Kau tidak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Ngapain kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Bang Suma. Kembali. Kenapa yang ayat amanat agungnya nggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Ya, kan karena itu adalah penipuan. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba? Bang Suma mengatakan perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus di situ? Yang 28? Iya, apa kata Yesus di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Anda katakan itu ucapan Yesus. Iya kan itu di Terus kenapa kalau orang gila juga ini. Kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus, Bung? Kenapa tidak tertulis?
di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa? Maksudnya kenapa? Ya itu kan sudah diakui Bang, soal tertulis, soal kodeks saja. Dulu sebelum ada kodeks kan nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Mereka Anda cerita by cerita. Kok Anda sakit? Gimana sih? Kalau Yesus tidak pernah mengucapkan itu, baru ditambahi, apakah menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda, itu ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Ya kalau sumbernya saya nggak ngerti soal kodeks. Nah itu dia, makanya jangan ngotot. Loh, sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Berarti bertentangan dengan ucapan Yesus yang pertama. Ya, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19-nya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya. Aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Semua dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Yesus jadi raja hanya raja bagi Bani Yakub saja, bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kamu pernah mendengar kesaksian Domingus? Mati Anda 2 kali siapa? Anda Bani Yakub. Gini loh Bang, ya enggak lah, maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi. Alamak gitu tuh, bukan lah kalau misi Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Ini iya, dimulai keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, saya ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi, setelah itu Kristen. Ya. Setelah itu Kristen. Kristen. Iya, setelah itu diberitakan toh. Iya. Kristen toh. Gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau pi makan pantat anu sana, pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun. Kau pi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam. Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih. Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16, 18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, betul? Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat.
Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang. Jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya nggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, Bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat, masih bisa diwaraskan berarti. Nah ini Yesua, kutanya samamu. Oke bang. Jemaat Di mana mula-mula tanda yang orang diserahkan Yahudi kepada sekarang ini? Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanda orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Di mana asal Dijawab orang dulu, Yahudi? Yesua, jangan melebar. Jawab dulu, supaya kita tahu nih Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab. Bukan hanya babi bang yang tidak boleh dimakan, unta juga tidak boleh dimakan bang. Alamak. Ya, bukan hanya babi dan unta, tapi lagi banyak bang. Oke Dinda, saya pamit dulu sejenak, silakan. Saya ibadah dulu sebentar ya. Iya. Oke. Satu hal Bang Zuma. Ya, gimana Dek? Sebelum api ditemukan, Bang Zuma sudah menyala duluan. Membara sekali hari ini. Masya Allah. Kesal lihat orang-orang bahlul yang sok pintar gitu loh. Iya, awal tadi itu memang gayanya. Oke Adek ya, adamkan lagi ya. Saya wudhu dulu mau sholat. Siap Abangku. Ya, silakan. Ya Putri, dari Sembiring, selamat siang. Baik, terima kasih Putri Sembiring. Mbak Putri, monitor Mbak Putri. Iya, halo. Iya, muridku, gimana muridku? Grande. Ini Grande ke masjid atau ke gereja? Oh enggak, dia ke got. Bisanya menghina aja. Ayolah, semertabat lah. Kenapa? Grande sudah makan? Bang Zuma kenapa turun? Kenapa? Kalau ketemu yang sama-sama punya pengetahuan terus ke pojok. Charger Gak ada yang turun itu sana di Komal Besar itu. Nggak lihat tuh sana yang gede itu. Itu makanya charger kodok Nokia ini dungu. Orang sholat zuhur di Makassar itu waktunya sejam lebih Ya, dari oke, apa-apa. WIB. Tapi tadi loh. Terima Jangan bilang kenyataan. tadi, jangan bilang tadi kalau kau saja tidak berani diskusi. Kecuali dari tadi kau diskusi. Ya, ayo. Mau diskusi apa? Ayo, one on one yuk. Jangan turunin, jangan mute. Yuk, apa yang Anda pahami dengan ini? Anda tidak paham apa-apa. Asbak Bali,
Dari tadi kau diladeni, kau tak ada diskusi, tak ada poin. Apa yang mau diladeni? Ayo, saya layani Anda. Ayo, mau ngomong apa? Ayo, sejarah gereja. Ayo sejarah apa? kitab suci. Apa Ayo yang apa? Anda ketahui dengan sejarah Tanak? Coba terangkan sejarah Tanak. Biar aku inspirasi. Silakan, saya dengar sejarah Tanak. Saya dengarkan Anda bicara mengenai terangkan kami mengenai sejarah. Nggak ada tamak di sini, nggak ada tamak di sini. Tanak, ya ada tanak. Nggak ada taman di sini, taman nggak ada, taman nggak ada. Ya, makanya Anda tidak punya ilmu. Tanak. Grande perasaan kamu nggak ada ilmunya tapi perasaan punya ilmu gitu ya kan? Jadi sebelum ada Bang Zuma, Keluar aja. sebelum ada Bang Zuma dia sok pinter. Ada Bang Zuma melempem turun. Nah dia nyemak di bawah, dia lihatnya Bang Zuma sholat, naik lagi dia nih pura-pura mana. Tadi saya naik diturunin lagi, turunin lagi kok. Saya bilang Tanak, Bang Zuma ngerti Tanak. Perasaan tadi kamu coba diladeni lo sama Ustadz Miftah, sama Ustadz Arif, tapi kamu kemana-mana. Oke, sekarang saya jangan di-mute. Saya ladenin, jangan di-mute. Ayo, sejarah Tanak. Terangkan sejarah Tanak. Harusnya menjelaskan itu adalah kamu, bukan bingung kan? kami. Bingung kan? Ngapain kami menjelaskan tentang kitabmu? Kalau seandainya ada yang salah dari yang kamu ungkapkan, baru kami tanggapi. Begitu kalau diskusi Grande. Ini Grande Capo ya, Grande Capo. Saya dipanggil Grande Capo. Grande Capo. Tadi saya mau tanya Bang Juma, di mana tanah Israel? Sehatkan dulu pikiranmu. Ya, tenangkan pikiran. Saya cuma mendengar Anda bicara tidak ngerti apa-apa, celoteh aja terus. Terus si Juma takut keluar si Juma. Stang BMX orang-orang nggak waras iya. Ayolah. Saya tanya Juma tadi di tanah Israel di mana? Sejarah tanah. Tunggu ya, ini sejarah tanah. Silakan terangkan siapa yang berani. Ini satu stang BMX, satu tromol ninja mau memperdebatkan anak Yahudi Israel, sementara kalian saja pencuri. Bahas saja itu Bible. Jangan ke kitab Tanak, itu bukan otoritas kalian yang bahas kitab Quran itu pencuri kelas kakap. Quran nabi-nabi Israel mereka ambil. Iya, curi lah. Quran yang curi lah nabi-nabi Israel. Kami yang di. Udah diam. Banyak omong kalian di sini. Kami berdiskusi dengan punya martabat. Jangan di-mute. Saya tunggu. Ya udah Gren, tadi jawab aja dulu tadi pertanyaan tadi belum kejawab tadi, keburu lari kamu tuh. Coba di mana itu Yesus mengajarkan gereja tersebut? Susah itu kalau dijawab. Ini aja yang gampang. Tuhannya Maria siapa? Saya jawab sejarahnya. Iya. Ada apa yang Anda mengetahui? Tuhannya Maria siapa? Pertanyaan tolol lah, udahlah. Nggak bisa jawab. Itu sampah. Itu pertanyaan anak Yahudi pada zaman nabi-nabi di mana? Aku mau tanya. Saya tanya kamu. Tanah Israel. Terlalu berat pertanyaan itu masih. Coba yang agak di mana tanah bangsa orang Yahudi? Ya, bye ya. Bicara sama tanah orang Yahudi pun orang Islam. Bye. Tuhannya Maria siapa? Tanah Israel pun orang Islam curi, bukan hanya nabi-nabi. Ya. Yeshua. Tanah Maria Israel siapa? saja orang-orang Islam curi, apalagi nabi-nabi Israel. Apa ini? Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Kalian ngaku-ngaku umat Siriwil. Oke Yesua, coba satu aja gitu Yesua, kan berarti nabi-nabi sebelumnya menuhankan Yesus gitu. Iya. Yesus mengatakan sekarang saya aku sudah ada. Nih dengerin. Jadi satu saja pertanyaan, dengerin memang dulu. Yesus itu adalah Tuhan mereka. Dengerin dulu. Sekarang berarti kan itu kan nabi-nabinya Yesus kan. Sekarang saya satu pertanyaan. Kapan Yesus berfirman bukan nabi-nabi Musa? Yesus.
Iya, kapan Nabi-nabi Yesus berfirman itu kepada Nabi adalah Musa? apa? Silakan. Iya, kapan Yesus Siapa dulu? berfirman kepada Nabi Musa? Oke. Kepada Bang. Nabi yang sebelumnya itu. Aku tanya Bang, siapa dulu, Abraham atau Musa? Nabi Musa. Iya, ya terserah. Siapa mau dulu? Ibrahim, Siapa dulu, Bang? mau Musa. Tidak Bang. Saya Kau ingin tanya iya atau tidak? Di mana? Saya tanya Ibrahim kapan atau Musa? Yesus berfirman kepada mereka. Bang, saya tanya, siapa dulu? Tanya kok. Abraham atau Musa? Coba jawab, kapan Yesus aku kan berfirman tanya kepada dulu. nabi-nabi itu? Coba, silakan. Kan aku mau menjawab. Jadi tanya apa tuh? Jawab dulu. Siapa yang dulu? Abraham atau Musa? Ya. Jadi siapa yang dulu lahir di bumi? Silakan jawab Abraham atau dulu. Musa? Silakan jawab. Kan saya yang bertanya duluan. Sekarang ketika iya, kalian kan ini mengakui, aku mau katanya kan menjawab, Bang. tadi bahwasanya kami kan mencuri jawaban aku, nama-nama Bang. nabi Aku tersebut kan. Sekarang Iya. saya nanya satu saja gitu. Kapan Yesus berfirman kepada nabi-nabi yang sebelumnya gitu? Silakan. Oke, ini jawaban saya Bang. Saya tanya dulu. Ini kan jawaban saya. Tapi kalau kamu tidak jawab, macam mana saya mau jawab yang kau tanyakan ini Bang? Oke, siapa dulu? Abraham atau Nabi Musa? Pertanyaannya itu siapa dulu, Adam atau Ya, Yesus? siapa dulu? Bukan Abraham atau Jawab Nabi dulu, Musa? Adam atau Tuhannya Ote? Adam itu bukan nabi. Oke, host. Dia manusia. Adam itu bukan nabi. Oke. Adam itu bukan Musa nabi. atau Tuhannya Ote? Mana ada Coba nabi? jawab dulu. Begini Bang, kalau ada Oh, nabi begitu pasti ya. ada rakyatnya, ada orang-orangnya. Padahal dulu Adam itu cuma ada manusia itu cuma ada dua, Adam sama apa itu? Adam sama Hawa saja. Narasi makin ketahuan. Tidak, ini bukan narasi. Kan Sekarang gini sebelum aja lah. Ini halusinasi. Adam Lagi halu dia nih. Adam mana ada Yesus manusia mendirikan lain? Gereja itu aja dulu. Kapan Yesus mendirikan gereja? Itu aja dulu. Tidak, saya mau menjawab yang dulu. Jangan kasih keluar Saya topik lagi. sederhana. Kapan Yesus mendirikan gereja pada saat dia masih di dunia atau masih hidup gitu? Tuhan Yesus itu tidak mendirikan gereja, tapi memberitakan kebenaran. Firman kalian ajaran dari pengikutnya- Tuhan. Kenapa kalian yang mengimani dia sebagai Orang-orang Tuhan yang mendirikan dipanggil gereja? Kristen. Karena Yesus saja nggak pernah mendirikan gereja gitu loh. Oke Bang, begini Bang. Kalau tidak ada gereja, umat-umat Tuhan tuh tidak dapat berkumpul. Gereja itu tempat berkumpul. Tuhan itu Kenapa nggak hamba, pakai ayat bukan saja? umat. Oke Bang, supaya gereja ini Bukan boleh garaja, gereja Pak. Apa garaja? ya Nggak ada gereja. Gereja ini dapat tempat perkumpulan umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu arti gereja. Enggak raja, gereja. Oke. Sekali-kali gergaji. Pakai inspirasi. Saya bilang kan gereja. Gimana? Coba telepon Rocky Gersang. Oke. Coba sama Rocky Gersang. Sudah paham Bang Raymond? Sudah paham. Kamu mau nanya apa? Oke, pertanyaan saya begini Bang. Di mana tanah orang Yahudi? Hah? Tanah orang Yahudi itu di mana Bang? Sekarang? Tanah? Atau ya tanah orang Yahudi? Oh, tanah orang Yahudi ya di Yahudi Ya, tanahnya. tempat kediaman. Iya di sana. Ngapain cari di Di sini? mana? Di mana Ya tanah orang di Yahudi Bang? Yerusalem lah. Yerusalem. Cari di sini. Kenapa orang-orang Arab itu ataupun orang-orang Islam merebut tanah itu ke tanah orang Kamu Yahudi? nggak ini tanah. Kami nggak tahu Kenapa itu tanah orang-orang kap Arab itu. itu merebut tanah orang Yahudi? Di mana? Yang Orang sekarang Arab ini merebut tanah terjadi, Yahudi. Yang di mana? Orang Palestin itu mau plastik. Iya, siapa lagi orang Oke. plastik? Orang Palestin itu mau Iya, siapa orang Palestin yang itu dibilang adalah orang plastik? orang-orang Arab Bang. Iya, Mereka siapa adalah orang orang-orang Arab plastik? yang mengambil tanah Israel sehingga terjadi perang. Tapi umat Yahudi ini tidak mau tanah mereka diambil karena itu tempat Raja Daud dan para nabi-nabi.
Itu adalah tanda perjanjian Tuhan dan Abraham. Oh iya. Ya sudah. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh Yahudi? Abang sudah mengakui tanah Yahudi. Iya, ambil sana, ambil semua. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh orang Yahudi? Silakan. Karena saat Yesus di dunia saya nggak masa nanya itu Yesus. juga diludahi. Saya nggak nanya Yesus. Saya tanya Yesus orang juga Kristen. diludahi Kenapa oleh orang Kristen orang-orang diludahi Yahudi oleh orang pada Yahudi? masa itu, Bang. Zaman 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia Yesus. ini. Saya nggak nanya Yesus. Dia juga diludahi, orang Bang. Kristen ini. Kami kan Kenapa orang Kristen ini pengikut diludahi Yesus. orang Yahudi? Kenapa? Pasti termasuk orang-orang Yahudi yang Saya tidak nggak percaya nanya Yesus itu Tuhan. Yesus. Mereka juga meludahi orang Kristen. Yesus kan orang Karena Yahudi. Kristen kan dari ajaran Yesus. Orang-orang Kristen ini dari Yesus. Yesus mengajari Kristen. Pertanyaan itu, saya simpel. orang-orang Yahudi Kamu yang tadi meludahi bertanya Yesus pada saat itu, Ya ambil aja. Ambil semua. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh orang Yahudi itu aja? Nah, sudah terjawab 2000 tahun yang lalu, Bang. Orang-orang Yahudi kejadiannya baru kemarin. meludahi Tuhan Yesus pada saat kemarin kejadiannya ditangkap, orang Kristen lagi ibadah diludahi. Kemarin. Bukan 2000 tahun yang lalu. Gimana sih orang ini? Ada di itu pertanyaannya. Alkitab juga ada tertulis, Bang. Jika Saya mereka membenci kamu, mereka sudah dulu membenci saya aku. bertanya, Jadi itu kenapa sudah orang terjadi, Kristen Bang. diludahi Saat oleh sekarang orang ini. Yahudi? Apakah orang Yesus Kristen bilang, ini jarang jika dengarkan kamu dulu. dibenci oleh Apakah ini dunia, orang Kristen ini jarang ketahuilah mandi? bahwa aku lebih dahulu Ya, di lebih dulu apa lagi? musuhi. Yesus mengatakan begitu. Saya nggak nanya Yesus. Gimana sih orang ini? Saya Iya, bertanya. kami kan saya umat bertanya Yesus. begini, Pak. Pertanyaannya Umat Tuhan pahami Yesus. pertanyaannya. Jadi, Kenapa orang Kristen Yahudi perbuat diludahi pada oleh Yesus orang pada Yahudi? zaman itu, mereka lakukan saat ini. Tapi Paroki, sekarang ini pasienmu ini tidak dari semua mana orang sih? Yahudi yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya nggak nanya. Sudah banyak orang Yahudi percaya Yesus itu adalah Tuhan Mesias mereka. Saya nggak nanya Yesus. Saya tanya samamu, kenapa orang Yahudi meludahi? Hobi sekali mereka meludahi Kristen. Kenapa? Kan mereka apakah kamu ini kurang mandi? Yesus, Atau kamu ini kagak pernah cebok? Itu. Bang, saya sudah menjawab, Bang. Mereka ini meludah. Membenci umat Kristen. Mereka membenci Yesus. Sebab itu mereka membunuh Yesus. Sudah ya? Saya enggak Sudah nanya terjawab Yesus. ya? Orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, sehingga saat ini orang-orang Yahudi membenci umat Kristen sebab mereka adalah pengikut Yesus. Begitu, Bang. Anda bukan pengikut Yesus, Anda pengikut Paulus. Kemana sih? Kamu yang mengatakan. Saya tanya samamu. Kamu yang diam mengatakan. dulu kau. Ya, saya tanya samamu. Diam dulu ya. Saya tanya samamu. Bapak itu Tuhan atau bukan? Hei, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak Yesus mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Artinya, saya nggak nanya Yesus. Di dalam tubuh saya Tuhan Yesus itu ada Bapak firman, itu ada Tuhan roh atau Tuhan, bukan? ada roh Bapak di dalam tubuhnya. Jadi mereka bersama-sama melakukan pekerjaan yang ada di bumi ini. Mana kita Yesus lapar pula ini. Berhadapan dengan sengklek lagi. Oke, Bang. Saya tanya samamu, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bang, kamu pernah apa lagi mendengar kesaksian Dominus? Saya nggak nanya kesaksian Yesus. Saya tanya samamu, Bapak itu Tuhan atau bukan? Yesus, Dominus yang ada di Indonesia. Atau begini aja, dia mati Pak. 2 kali karena lehernya terputus oleh orang-orang Islam. Lagi. Ya, orang Pak Yesua, dengarkan, mustahil Bang. orang dengarkan. Iya, mustahil, Pak. Ya, dengarkan dulu ya. Mustahil Bapak ini orang sudah berapa lama mengalami gangguan jiwa? Pak. Ditanya apa Sehingga jawabnya? tulang-tulangnya putus, Pak. Mustahil orang itu akan hidup. Oke? Mustahil orang itu hidup. Jika perlu tulang leher dan lehernya kalau mau putus, bicara Pak. dengan orang ini kita perlu Jadi kopi miring itu ini. semua ini karena dia melihat
rohnya Apa kau ini, pergi ke Bapak? surga dan yang ditemukannya malaikat dan Yesua, bukan Muhammad, Pak. Oh, Bukan Allah, bukan nggak Allah. apa-apa, nggak Tapi apa-apa. Yesua yang Iya, berjumpa. nggak. Karena Iya. dia Saya berkuasa di bertanya, surga. dengarkan pertanyaan saya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Aku dan Bapak adalah satu. Ya Tuhan. Saya nggak nanya aku dan Bapak adalah satu. Bapak itu Tuhan Ya, atau itu. bukan? Itu jawabannya. Aku dan Bapak adalah satu. Yesua mengatakan. Nah, siapakah Bapak itu? Aku Nah, dan Bapak Yesua. adalah satu. Siapakah Bapak itu? Ya, Itu Yesus adalah satu, Yesua. Yesus satu. Siapa? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Siapakah orangnya ini? Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ternyata Paulus bapaknya. Jadi Paulus ini Tuhan juga, Tante. Ya, paham? Belum paham? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Ini nih tak kejar-kejar si Edis Kucluk ini, belum hadir dia. Ya di sini 1 Korintus 8 nomor 6 ini dalil, Pak. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Itu. Dan kedua, nah, seorang yang telah ditentukan oleh Theos dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos. Dengan perantaran dia, siapakah dia ini? Yesus. Jadi Yesus ini diberikan ya mujizat oleh Theos. Theos ini diberikan oleh Paulus. Oleh Pauluslah Theos ini mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kisah para tuyul, Kisah para Rasul 19 nomor 11. Mau dibantah lagi? Ini Pak dalil, ini Paulus lah Tuhanmu, ya, paham? Kantong itu Paulus itu. Saya kejar-kejar di sini. Nah, kantong itu. Atau saya tambahkan dalil karena saya ini Pak orangnya kritik, ya Pak ya. Saya mencari Lukas 2 nomor 11. Di sini di Lukas sebelum ada gurunda ya. Kesempatan emas ini sebelum ada gurunda ini. Ya, di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saya cari siapa sih yang melahirkan Tuhan? Nah, coba saya buka ya. Siapa sih sosok yang melahirkan Tuhan di kota Daud ya? Apakah Maria? Kalau Maria kagak mungkin lah, ya. Mari kita buka pertemuan Maria dengan malaikat. Dalam Lukas 1 nomor 31 kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Yesus ini ketika dia lahir, ya kan? Kristus itu kan orang yang diurapi, kan belum diurapi dia, tidak pantas dikatakan Kristus. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak ini, anak laki-laki. Nah, yang lahir di kota Daud ini Tuhan malahan. Nah, ternyata yang melahirkan menurut pengamatan saya, hasil penelitian saya selama 70 tahun ke depan ya. Di Galatia 4:19, jangan ketawa Pak ya. Yang ketawa diturunkan ya. Di Galatia 4:19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Jadi ternyata yang melahirkan di kota Daud ini ya bisa jadi Paulus. Selamat datang di kebetulan Gurunda. Selamat ulang tahun Bang Suma.
Assalamualaikum. Ya lanjut. Bang Juma ulang tahun lagi ya? Perasaan kemarin ulang tahun lagi deh kemarin. Oh itu yang kemarin ulang tahun itu ya kalau nggak salah sih Bang Arif. Oh Ustaz Arif. Yesua tuh aku takutnya dia langsung step ini kencang-kencang. Yesua monitor. Dulu ya biar ada yang gantian naik. Oh iya Dewi. Syukron. Iya. Teman-teman yang di bawah gas tap ya sekencang-kencangnya dan suara. Mau turun oke Dewi. Ada silakan Bang Arif ya. Selamat ulang tahun Bang Arif ya. Teman-temannya, mari kita doakan guru kita. Untung saya perhatian sama guru-guru kita ini ya. Selamat ulang tahun Bang Arif, panjang umur ya. Lanjut, saya mau makan. Waduh, kok tahu kalau saya ulang tahun di bulan ini, Bang Dalbu ini, tahu dari mana ya? Ya Yesua silakan dibuka mic-nya Yesua. Baik, Yesua sedang berobat jalan ya. Kita rolling dulu. Nah, ada slot kosong ya. Mungkin bisa dinaikkan si Rocky Gersang, Ahi. Beliau terlalu bahaya Ustadz dipanggil Ustadz, dan kebetulan beliau menginfokan sedang sakit tenggorokan, sedang radang tenggorokan untuk Rocky Gersang. Assalamualaikum, saya Muslim, enggak apa-apa? Waalaikumsalam, iya nggak apa-apa, gimana? Oke, untuk orang Kristen aja di sini. Iya, kita kasih slot. Saya mau minta bagi ilmu dong. Oh, kebetulan ada Bang Dalwo, dia ada ilmu kanuragan, ada ilmu kebal, ada ilmu apa? Pilih aja nanti. Ya, ilmu tentang agama lah, bukan ilmu tenaga dalam. Oh iya, itu boleh ditanyakan. Karena pun kita di sini semua juga sama-sama belajar sih, saudara. Gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya minta pendalaman dulu mungkin ini supaya jadi pegangan saya di. Soalnya kan tadi pagi nih, mohon maaf sebelumnya saya curhat dulu nih. Tadi pagi kan saya masuk ke roomnya siapa ya tadi? Ya Christian kan ya. Karena saya di sana tuh saya bahas permasalahan Tuhan itu. Jadi si Pak Bom Bom bilang Tuhan itu bukan Allah. Maksudnya bagaimana ini? Oh ya bukan. Kalau Tuhannya Pak Bom Bom memang bukan Allah. Jadi penjelasannya begini. Penjelasannya Ya begini Bang. Pemahaman saya begini nih. Tuhan umat Kristen itu bukan Allah, tapi Yahweh dan Yesua. Yesua HaMashiach. Iya. Bukan Allah. Itu nama Tuhannya ya. Itu Theos itu nama Tuhannya maksudnya. Theos itu bukan nama Tuhan Bang. Ya terus yang kan nama Tuhan umat Nasrani itu adalah Yahweh dan Yesua. Tuhan ini adalah pencipta, artinya digelar dia, artinya Tuhan itu dia gelar bahasa mereka itu. Saya bilang saya bilang sama mereka, tapi mereka tuh mengeyel juga sih penjelasannya. Kalau Allah itu adalah nama Tuhan saya bilang sama kan. Tapi kok bisa tidak bilang beda itu loh, maksud saya bagaimana ya? Kira-kira bisa ada yang mengerti di sini? Oke Bang, begini Bang. Nama Tuhan umat Nasrani. Dia bertanya sama Islam Yesua, bukan sama pagan. Ya, saya sama Islam ini. Soalnya pengertiannya kan waktu saya menyaksikan debatnya siapa Nandar sama siapa ya kalau nggak salah. Kayaknya kayak sama Mikana waktu itu masalah generic name sama apa name itu. Overname. Ya gini aja Pak. Overname itu. Nah jadi
Allah itu Pemahaman Pak, saya begini. Bang, bukan nama, bukan gelar Pak. Itu adalah nama umat Tuhan. Apa tuh? Itu adalah nama Tuhan umat Islam. Allah itu bukan gelar. Iya. Nah, Jadi orang-orang Kristen tidak boleh menyebut Allah sebenarnya. Nama Tuhan kita harus perkenalkan. Dia adalah Nah, terus Yahweh Pak Bombo dan kok keras Yeshua begitu HaMashiach. ya? Kalau Allah itu bukan nama Tuhannya. Kita harus membedakan Tuhan kita sama Tuhan umat Islam. Karena kita memang beda, Tuhan kita beda. Itulah Bang, banyak pemahaman Kristen itu berbeda Pak. Itulah, kita harus kembali ke Israel. Sebab semua itu ada di Israel Pak. Itu kita jangan belajar cuma ada di satu bahasa, tapi kita harus kembali ke Israel. Belajar dari sana. Kan Pak? Supaya kita nggak tahu apa kebenarannya. Sebab Alkitab sekarang ini banyak yang tersalah terjemahan. Bible. Jadi memang orang Islam ini Tuhan dia lain Pak. Enggak, sebutnya itu Bible, jangan Alkitab, Bible. Bible. Tidak, bahasa Indonesia kan Alkitab. Dia hidup lagi dia ya. Alkitab itu bahasa Indonesia. Lu udah sadar tadi tuh, nama Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Tapi lu pakai nama Alkitab, sama aja. Jadi begini Bang. Begini Bang. Israel pasti menang melawan musuh-musuhnya karena Tuhan Israel dan Islam itu beda. Di mana itu menang-menang? Bagaimana banyak pun musuh Israel pasti kalah karena Tuhan akan menyertai Israel. Yahweh itu akan menyertai Israel. Allah itu menyertai Islam. Jadi pasti Israel akan menang karena Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar. Kamu kayak caleg aja, banyak janjinya. Ya begini Bang, memang itu fakta. Itu adalah fakta. Masalahnya orang Tuhan ini nggak mau mendengar. Tuhan Islam dan Tuhan Israel fakta. Dan Nasrani itu beda. Tuhan Israel dan Nasrani itu beda. Sama. Israel dan Nasrani itu sebenarnya sama. Cuma Tuhanmu kau siapa? Ya, Tuhanmu kau siapa? Ya, Yahweh. Ya, Tuhan kau siapa? Nasrani itu adalah Yahweh dan Yesus. Yesus, Yahweh. Ya, tunggu dulu. Yahweh itu Aku Yesus dan atau Bapak bukan? adalah satu. Ya, Lalu Allah itu Yesus. siapa yang disebut itu? Allah itu siapa? Oke, tunggu dulu. Nama Tuhan Tunggu umat dulu ya, Islam. sabar. Jadi Yesus. Israel itu pasti Oke, mana? Yesus. Tidak, saya pasti nggak kalah nanya yang- itu. Yahweh Tuhan itu yang adalah tidak Yesus itu mempunyai sendiri. kuasa, pasti kalah. Tuhan yang tidak mempunyai termasuk kuasa Yesus. pasti kalah. Kamu akan Iya, termasuk Yesus. Kan Tuhan dia. Kamu akan Kamu Tuhan melihat kan dia kan? Iya. Iya, dan kamu Bapak kan adalah Tuhan satu. kan Yesus. Iya. Yang membunuh dan Yesus Bapak adalah siapa? satu. Iya, ya aku udah sama bapaknya dibunuh. Romawi yang membunuh Saya Yesus. tanya yang membunuh Yesus siapa? Romawi. Siapa yang membunuh? Romawi. Romawi. Siapa yang lebih kuat? Yang dibunuh atau yang membunuh? Romawi. Anda katanya tadi tidak pernah kalah. Begini, Pak. Buktinya Tuhanmu dibunuh oleh Romawi. Mana mayat Yesus Pak? Mana mayat Tuhan kami? Selesai sudah. Apalagi mau sudah dibela? melihat, Pak, Selesai mayatnya? sudah. Apa Tidak, kamu apa lagi? Tuhan umat Selesai. Kristen itu lebih berkuasa Apa yang daripada dia umat memenangkan? Islam Tuhan yang diajar oleh Tuhanmu Muhammad. aja dibunuh, Buktinya apalagi Tuhan jemaatnya. Yesus ada di sorga sekarang. Selesai sudah, Pak. Yang menjemput umatnya di akhir zaman. Iya, mau Setiap- di mana setiap orang yang- intinya kan dia dibunuh. Setiap orang yang kembali kepada Tuhan itu akan berjumpa dengan Selesai Tuhan. sudah, Pak. Finish. Ya selesai. Begini, Pak. Ya selesai. Seperti Mau kuasa kesaksian apapun Dominus. dia, intinya Hanya melalui Pak, nama kalau Tuhan sudah Yesus, dibunuh selesai. kita dapat Ibarat diselamatkan. dengarkan Nama-nama coba ya. lain kita. Saya berikan analogika yang sederhana, Pak. Dengarkan, Pak ya. Seorang pemimpin ya negara, pejabat negara ini. Saya ambil bahasa Masako. Ya, pejabat negara ketika dia sudah korupsi,
Sudah tidak dipercaya lagi, Pak. Apapun narasinya sudah tidak dipercaya lagi. Begitupun Tuhan. Ya, kalau sudah dibunuh, ngomong nanti saat kamu dipanggil, kamu akan keunggulannya, mengetahuinya. kagak percaya lagi. Bahkan dia takut, Pak. Saat kamu takut dipanggil, turun kamu kedua akan kalinya. mengetahuinya. Apa alasannya takut? Takut dibunuh lagi. Ibrani 10 nomor 12. Selesai sudah. Tuhan Yesus datang ke Apalagi dunia yang kamu kedua kali. bangga-banggakan? Ustadz kita yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran Republik Indonesia. Saya baru konsultasi, saya tanyakan dan beliau mengatakan boleh terkait dengan Al-Quran, penghujatan Al-Quran atau penyimpangan penafsiran itu bisa diproses. Ya, jadi jangan kira kami main-main ya teman-teman ya. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak main-main dalam membela agamaku. Mati nyawa pun aku siapkan untuk agamaku. Jadi kalian gak usah petantang-petenteng kalian kalau kalian bilang aku banyak cakap, banyak ini ya. Yang penghujatannya apa saja Bang tadi Bang? Diulangi Bang? Biar nangkap nih yang di YouTube juga. Ya, jadi ini dari STTNIAS ya teman-teman. STTNIAS.ac.id kuliah. Kuliah Umum Islamologi, adminnya anonim. Mereka membahas tentang Islam ya. Ini banyak sub pembahasan dan semuanya sudah kami download. Alhamdulillah sudah kami download. Sini ada semua. Salah satunya yang kami bahas di sini, yang kami baca di sini adalah tentang makna haji, ya, tentang pembahasan haji, ya, ya, ritual haji. Mereka mengatakan Hajar Aswad, batu hitam itu adalah Allah. Ini penghujatan ya teman-teman. Nih penghujatan. Ini, ya. Ini penghujatan. Ini pemerintah harus bergerak cepat nih penghujatan ini cocok logi nih. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kami baca Al-Fatihah. Ini makna Al-Fatihah, ini pembelokan makna Al-Fatihah. Ya, mereka tafsirkan semau mereka cocok logi. Mereka mengatakan ada dua Tuhan, ya. Kemudian mereka mengatakan itu sama seperti menuntun orang buta. Ini. Ya, orang buta menuntun orang buta sama-sama jatuh ke lubang yang sama. Apa lubang apa? Lubang neraka. Ini cocok logi ya. Dari STTNIAS. Ya, ini sudah keterlaluan ya. STTNIAS sudah keterlaluan dan ini atas kuasa hukumnya saya sebutkan namanya di sini, atas kuasa hukumnya ya. Kantor Advokat Pengacara Radius Purnawira Hulu, STSH MH dan Partners. Ya, tolong Bapak yang terhormat Bapak Radius Purnawira tolong diperhatikan website ini ya. Dan kami menghimbau ya, saya pribadi atas nama Dio Pratama tidak main-main dengan hal yang seperti ini. Ya, kami keberatan. Saya sebagai umat Islam keberatan. Ya. Ya, kami serius dalam hal ini ya kawan-kawan. Kami nggak main-main. Tolong diviralkan. Ini semoga Bang Dio. Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini ada Oten di bawah, baru disenggol sedikit udah ngamuk katanya. Saya naikkan. Coba Bang Dio jelaskan apa disenggol sedikit ini atau memang betul-betul yang ini suatu penghinaan. Lanjut Bang Dio. Kejahatan ini udah kejahatan. Itu sudah kejahatan, bukan nyenggol dikit, bukan nyenggol dikit ini bos. Makanya lu. Terus tentang Ka'bah tadi apa Bang? Tentang Ka'bah dia jelaskan apa? Batu hitam sebagai Ka'bah itu batu hitam adalah Allah. Ini penghujatan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Kemudian dia mengatakan ini sudah klaim kejahatan ini. Ini sekolah pendeta loh, ini sekolah pendeta loh teman-teman ya. Tinggi. Kami di sini sekolah mengkritik. Pendeta Kristen Sekolah Tinggi Teologi Nias, ya. Nah, ini kami mengkritik teman-teman. Ini sudah bukan, ini penyesatan sudah ini. Ini bukan nyenggol dikit, bukan nyenggol dikit. Ya. Ini sudah kejahatan. Ya, jadi udahlah. Saya insya Allah Ta'ala akan melaporkan ini. Saya akan datang ke Dikti menyampaikan hal yang seperti ini. Kenapa saya datang ke Dikti dulu? Tidak langsung ke Polda Metro Jaya. Karena ini urusannya dengan sekolah tinggi. Ya, ini urusannya sekolah tinggi.
Jangan kalian kira aku main-main loh. Nyawa saya pun saya pertaruhkan untuk agama saya. Kalian mau bahas silahkan bahas, tapi jangan kalian ya kawan-kawan STT Nias, jangan kalian begini. Ya ini kalian sudah lewat batas. Sebentar Tony, biar Ustaz Dio dulu. Sebentar. Saya nggak masalah kalian mau bahas Islam seperti apa, kalian mau tahu ajaran Islam sebagaimana klaim kalian di sini untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, nggak masalah, no problem bagi saya. Tapi ternyata isinya nggak seperti itu. Isinya ini bentuk penghujatan, bro. Penghujatan ini. Ya, kalian sudah menghujat agama Islam. Ini artinya kalian cari gara-gara sama kami gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi jangan main-main. Saya orangnya nggak pernah main-main. Saya berdiskusi selama saya aktif diskusi di sini, saya nggak pernah main-main. Tanya Bang Faruk. Saya pernah nggak main-main ngolok-ngolok agama mereka? Nggak pernah. Kita berdiskusi pakai data. Kita lihat aja nanti. Itu Bang Dio didampak foto-fotonya sama si Tony. Bang Dio, foto-foto yang di STT itu. Pengurus. Yang pengurus. Kok Islam pula dibilangnya yang kuliah di situ? Gimana ceritanya? Berarti Bang, ini Ustadz Tio, seandainya misalnya ini pemerintah. Siapa yang bilang Islam kuliah di STT? Mana ada STT menerima? Aku sholat dulu ya. Teman-teman. Itu sekolah pendeta kok, mana ada Islam mau sekolah pendeta? Ngarang. Tommy ini Muslim atau Kristen? Islam. Tommy? Islam. Lanjut. Jadi apa yang mau disampaikan? Ternyata ini ketua yayasannya adalah yang punya kantor advokat. Kan? Sama kan? Iya, ini pemerintah harus gerak cepat ini. Kalau enggak masyarakat mayoritas ini yang marah. Oh, itu foto-foto mereka ya? Ini foto kepengurusannya 2016-2017. Ketua yayasannya ini ternyata adalah yang punya kantor advokat. Ini nomornya. Udahlah. Awah gelap, lanjutkan Bang Dio, saya dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bibit kebencian itu dari institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari institut mereka sendiri. Bibit kebencian itu sudah ditanamkan dari institut mereka sendiri ya Bang Teo. Dilaporkan sama hotel, langsung jatuh, dilaporkan ya. Langsung dilapor ya, ngeri. Ya, berarti gini aja, kalau seandainya dari pemerintah mereka sendiri yang kalau dari pemerintah kurang respon, berarti kita harus ambil tindakan lanjut nih, nggak bisa dibiarin tuh. Oh iya, kita mayoritas nggak bisa begitu. Gitulah kan. Kita merasa terhina ini. Banyak yang tercemar, banyak yang pengikutnya jadinya murtadi. Kata Bang Dio tadi, Ustadz Dio, nanti Ustadz Dio yang berdosa karena dia telah mengetahui, telah tidak menyampaikan secepatnya. Orang kita dengarnya juga kita murka. Kita dengarnya juga kita murka. Coba, Allah kita digitukan. Mereka menanam bibit kebencian itu dari institusi mereka sendiri. Iya, tetep layar teman-teman ya. Teman-teman minta tolong di tetep layar ya. Ini sebenarnya Bang Faruk dari 20 menit yang lalu udah kena pembatasan nih. Cuman karena informasi ini ada informasi yang sangat penting, makanya Bang Faruk masih bertahan ini live-nya ini. Ini kena pembatasan. Ya, sudah di-report sudah beberapa dari mereka ini. Ada 1000 orang ini, coba di tap layar dulu dong. Cintaku, yayangku, temanku Sakina. Tolong yang di bawah di tap layar. Akun saya tadi dilapor jatuh juga ke bawah ya. Tolong ya di tap layar dulu ya, yang kuat, yang kencang ya. Ini penting loh, tolong di tap layar ya. Saudara muslim, di tap layar kencang sampai buat 3.000k ya. Ya, lanjut 1,1 nih yang penonton. Lanjut di tap yang kencang. Lanjut Ustadz Dio. Ustadz Dio udah naik lagi. Tap ya, ini penting. Udah. Urgen malah ini, bukan penting lagi, ini urgen. Luar biasa ini penistaan secara terstruktur dan masif, sistematis ya. Bang Dio,
Mungkin lagi kamar mandi, mungkin lagi ke WC. Lagi sholat mungkin. Sholat ya? Oh, sholat ya. Oke. Tio. Selamat siang. Tior. Gak ada orangnya. Tilior, mari. Selamat pagi. Ada udah. Jadi teman-teman di YouTube ya sekalian, dibagi-bagikan apa ini ya? Ya, Bang Usman sudah diupayakan ini, kita juga akan menyikapinya secara serius, terutama Bang Dio sebagai orang yang melakukan itu. Kita sudah membahasnya di sini dan mudah-mudahan ya kita lapor Opung Rambe juga. Opung Rambe paling senang yang begini ini makanannya sehari-hari ini. Kita agak kontak Opung Rambe ya teman-teman, Bang Faruk dan juga Bang Naga, Bang Tidak Bahaya, Bang Syahadat, kemudian Bang Sairen dan juga Bang Dio, hubungi pengacara kita, terutama apa namanya ya, seperti Opung Rambe itu. Ini serius banget ini. Ini bukan perorangan tapi lembaga ini. Terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini tidak boleh lagi dibiarin gitu loh. Jangan kita ngelaporin oknum, tapi yang bukan oknum ini bukan oknum. Kata siapa oknum berlembaga? Kalau pemain besar ini. Ya, jadi ini bukan oknum lagi nih. Yang oknum kita basmi. Kita buat efek jerah, tapi yang terstruktur sistematif dan masif ini kita biarin berleha-leha kita. Ya sarangnya ini. Tangkapan besar ini. Ibaratnya sarangnya ini. Besar. Sarangnya ibaratnya. Ya kan, sarangnya. Dibagi-bagikan aja biar supaya teman-teman kita yang lain tahu.